Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurjihanisa dari kelas 2C dengan prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa mengenai mata kuliah IPA lanjut dengan materi listrik. Baiklah, di sini terdapat identitas diri saya dan jadwal pelaksanaan. Setelah itu terdapat juga tujuannya. Yang pertama yaitu merancang rangkaian listrik sederhana, menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. Yang ketiga yaitu menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Yang keempat yaitu menghitung energi dan daya listrik. Dan yang terakhir yaitu menghitung biaya pemakaian listrik. Di sini juga kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu menggunakan simulasi PET melalui website ataupun aplikasi, dan di sana juga telah terdapat kabel, baterai, lampu, ampermeter, dan lainnya. Yang pertama, kita diharuskan untuk membuat rangkaian tertutup dan terbuka dengan langkah-langkah yang telah tertera. Dan yang kedua, kita diharuskan untuk mengukur kuat arus listrik seperti langkah-langkah yang telah tertera. Begitu juga dengan kegiatan 3, kita diharuskan untuk merangkai seri dan paralel seperti gambar yang telah ditunjukkan. Dan di sini terdapat hasil pengamatan. Pada hasil pengamatan kegiatan saya itu, saya memperoleh bahwasannya rangkaian dengan lampu menyala, yaitu jika rangkaian tersebut menggunakan rangkaian tertutup, di mana saklar yang menghubungkan antara baterai dengan lampu itu bersatu. Sedangkan rangkaian dengan lampu yang tidak menyala yaitu dengan saklar yang terbuka. Arah elektron yang terdapat pada rangkaian dengan lampu yang menyala yaitu elektron mengarah dari muatan negatif ke muatan positif, sedangkan rangkaian dengan lampu yang tidak menyala tidak memiliki arah elektron. Setelah itu arus listrik pada rangkaian yang tertutup atau yang pada lampu yang menyala dari titik yang bermuatan positif menuju ke titik yang bermuatan negatif, karena hanya elektron yang bergerak sedangkan protonnya tetap. Sedangkan untuk lampu yang tidak menyala tidak memiliki arah arus listrik. Hasil pengamatan kegiatan 2 yang saya peroleh yaitu yang pada rangkaian yang pertama atau rangkaian A, lampu menyala namun redup dengan besar tegangan 1,5 volt dan besar kuat arus yaitu 0,15 ampere. Pada rangkaian yang kedua, lampu menyala namun redup dengan tegangan 3 volt dan dengan besar kuat arus yaitu 0,30 ampere. Dan yang rangkaian ketiga yaitu lampu menyala dengan tegangan 4,5 volt dan besar arus yaitu 0,45 ampere. Dan pada rangkaian keempat atau rangkaian D, lampu menyala terang dengan tegangan 9 volt dan besar kuat arusnya dan besar arus yaitu 0,90 ampere. Dan yang terakhir yaitu rangkaian E dengan lampu yang menyala dan sangat terang dengan tegangan 13 volt dan besar arus yaitu 1,30 ampere. Pada pengamatan kegiatan 3 saya memperoleh yaitu kuat arus 3 ampere, tegangan 10 volt, daya 30 watt, energi dalam 10 detik yaitu 300 joule, dan energi pada 20 detik yaitu 600 joule. Pada rangkaian kedua saya memperoleh yaitu kuat arus 0,67 ampere, tegangan 10 volt, daya 6,7 watt, energi dalam 10 detik yaitu 67 joule, energi dalam 20 detik yaitu 134 joule. Dan pada rangkaian yang ketiga saya memperoleh kuat arus yaitu 0,33 ampere, tegangan 10 volt, daya 3,3 watt, energi dalam 10 detik yaitu 33 joule, dan energi pada 20 detik yaitu 66 joule. Berikut merupakan hasil capture atau screenshot dari pengamatan ketiga. Dan di sini kita memperoleh hasil diskusi. Yang pertama yaitu rangkaian listrik yang dapat menyala yaitu rangkaian tertutup karena saat ditutup kutub positif dan kutub negatif berhubungan sehingga akan muncul aliran listrik dan dari sanalah sebuah lampu akan menyala.
Yang kedua yaitu hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu. Ketiganya saling berhubungan pada rangkaian listrik tertutup karena sebuah elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, sehingga elektron yang bermuatan negatif akan tertarik ke muatan yang positif. Jika kutub positif dan kutub negatif berhubungan, sehingga akan memunculkan aliran listrik, kemudian arus listrik mengalir di dalam baterai dari kutub negatif menuju kutub positif, sehingga pada rangkaian tertutup, lampu akan dapat menyala. Yang ketiga yaitu besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan. Perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan merupakan suatu bilangan konstan yang disebut hambatan listrik yang secara matematis dituliskan V sama dengan I kali R. Dan yang keempat yaitu jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 kolom dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Di sini kita menuliskan diketahui terlebih dahulu, yaitu jumlah muatan atau yang dilambangkan dengan Q yaitu 0,6 Joule, dan T merupakan lambang dari waktu dengan 60 sekon, dan ditanyanya adalah jumlah arus yang mengalir pada kawat. Kita menjawab bahwa seperti yang kita ketahui bahwa rumus I adalah Q dibagi T, jadi kita membagi 0,6 per 60 dan didapatnya 0,01 ampere. Nomor 5 yaitu grafik hubungan antara besar tegangan dan kuat arus listrik. Seperti yang dilihat bahwa kuat arus dilambangkan dengan warna oranye dan tegangan dilambangkan dengan warna biru. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah berbanding lurus, di mana jika tegangannya semakin besar, maka kuat arus juga akan semakin besar. Nomor 7 yaitu hasil pengamatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Di sini saya mengambil waktunya yaitu 20 sekon, dan di sini dapat dilihat bahwa kuat arus dilambangkan dengan warna biru dan energi listrik yang bersatu dengan kuat arus juga warna oranye. Bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Hubungan antara kuat arus dan energi listrik adalah berbanding lurus, di mana jika kuat arus semakin besar, maka energi listriknya juga akan semakin besar. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Di sini kita ketahui bahwa hambatannya yaitu 24 ohm, sumber tegangannya yaitu 240 volt, dan waktunya yaitu 30 sekon. Dan di sini ditanya adalah besarnya energi. Kita menjawab dengan rumus V. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus energi pada listrik yaitu V kuadrat per R dikali T. Sehingga kita masukkan saja hal-hal yang diketahui tadi, yaitu 240 kuadrat per 24 dikali 30 sama dengan 72.000 Joule, atau yang kita disederhanakan menjadi 72 kilojoule. Nomor 10 yaitu pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18 sampai jam 6 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021 dengan 1 kWh yaitu 100 perak. Diketahui bahwa dayanya yaitu 100 watt, waktunya yaitu dari jam 18 sampai jam 6 WIB, yaitu 12 jam, dan pada bulan Januari itu terdapat 31 hari. Ditanyanya yaitu biaya listrik sama bulan Januari 2021. Di sini kita harus mencari kWh pemakaian listrik terlebih dahulu dengan memakai rumus yaitu daya listrik dikali lama pemakaiannya dalam jam. Setelah itu kita masukkan hal-hal yang diketahui tadi, yaitu daya listriknya 100 dan lama pemakaiannya yaitu 12 jam sama dengan 120 kWh dikali
hari selama bulan Januari, yaitu 31 hari, dan didapat 3.720 kWh, dan untuk mencari biayanya kita kalikan dengan harga 1 kWh tadi, dan didapat hasil Rp372.000. Jadi biaya listrik yang harus dibayarkan selama bulan Januari 2021 adalah 372.000. Dari sini kita mendapat simpulan, yaitu dengan melakukan analisis tersebut, kita dapat mengetahui hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik, serta menghitung arus listrik, energi, daya, dan biaya pemakaian listrik. Sebuah rangkaian listrik dapat menyala jika menggunakan rangkaian tertutup, karena saat ditutup, kutub positif dan kutub negatif berhubungan sehingga akan muncul aliran negatif, dan dari sana sebuah lampu dapat menyala. Aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu saling berhubungan. Jika salah satunya tidak ada, maka lampu tidak akan menyala. Hubungan antara tegangan dan kuat arus serta hubungan antara kuat arus dan energi adalah berbanding lurus, di mana jika salah satunya bertambah besar, maka yang lain juga akan semakin besar. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.